Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, joy. Yeay! Iya, ketemu lagi di sini dengan Kakak Poibe dan Abang Putra. Oke adik-adik, kita menaikkan pujian pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian saat pagi hari berdatang lagi. Adanya dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Ada Tuhan dalam
berdua mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6, jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dasatitah. Kakak Bebe mengajak adik-adik lagi nih untuk menyanyikan lagu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Nah, satu bulan ini kita belajar tentang teladan kepribadian Yesus. Kakak Bobe mengajak adik-adik untuk kita menyanyikan lagu baru, yaitu Kasih Itu Memaafkan.
akan mendengar firman Tuhan. Terlebihnya kita menyanyikan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan atas kedatangan Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan dengan kurang serta apapun. Bapa yang baik, tetap juga kami Tuhan akan beribadah sekolah minggu. Tuhan pimpin kami, Tuhan ajari kami, dan apa yang kami dengar juga Tuhan dari kakak sekolah minggu, kiranya itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berikan kami fokus, berikan kami pengetahuan yang dapat dari Engkau. Bapak, juga Bapak teman-teman yang belum bisa bergabung, Tuhan jagai mereka, Tuhan berkati mereka, jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga banyak dosa, Tuhan ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana hari ini kabarnya? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Iya, minggu ini kelas kecil bersama dengan kakak siapa? Iya, Kakak Mei. Semoga adik-adik tidak lupa. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini adik-adik? Iya, pastinya adik-adik harus sudah siap. Sekarang duduk yang manis, siapkan hati, jiwa, pikirannya, dan juga telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini kita masuk di minggu pertama bulan November. Kalau bulan kemarin kita belajar firman Tuhan mengenai gambar fisik. Nah, minggu ini, bulan ini, kita mau belajar dari teladan kepribadian Yesus. Adik-adik, bulan ini kita mau belajar tentang apa? Teladan kepribadian Yesus.
Nah, minggu ini kita mau mengetahui kebenaran firman Tuhan dan kita akan belajar dari teladan kepribadian Yesus, yaitu mengampuni atau memaafkan. Nah, adik-adik, Kakak Mei punya 2 kata untuk hari ini, adik-adik. Yang pertama, kata maaf. M-A-A-F. Maaf. Nah, sekarang adik-adik Kakak Mei mau tanya, kapan sih adik-adik mengucapkan kata maaf? Kemarin, lusa. Iya, adik-adik pasti sering mengucapkan kata maaf ya. Iya. Nah, adik-adik itu mengucapkan maaf itu karena apa ya? Iya, pastinya adik-adik mengucapkan maaf pada saat kita melakukan apa? Kesalahan. Tapi adik-adik ada juga kita mengucapkan maaf tidak saat kita melakukan kesalahan. Contohnya, iya, saat kita mau jalan di depan orang atau kita melewati orang yang sedang duduk di jalan yang akan kita lewati. Permisi, maaf, numpang lewat. Nah, di saat itu kita pasti minta maaf, bukan hanya saat kita melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, Kakak Mei punya kata lagi nih, memaafkan. Kalau tadi kata maaf, Kakak Mei kata kedua ini adalah memaafkan. Nah, adik-adik, kita memaafkan pada saat apa sih? Iya, pada saat hati kita tersakiti, pada saat kita dikecewakan, pada saat kita dibuat marah, pada saat kita dibuat kesal. Nah, adik-adik, dari kedua kata ini, kata maaf dan kata memaafkan, mana sih adik-adik yang suka adik-adik bilang? Yang sering sekali adik-adik gunakan. Iya, pasti dua-duanya sering adik-adik ucapkan. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Mei mau ajak adik-adik untuk belajar tentang memaafkan. Memaafkan atau mengampuni. Coba yuk ucapkan masing-masing di rumah masing-masing dan di dalam hati masing-masing. Yuk, 1, 2, 3. Memaafkan atau mengampuni. Iya. Nah, cerita ini, kebenaran firman Tuhan hari ini kita ambil dari Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Nah, adik-adik, isi dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 ada di dalam video yang akan Kakak Mei berikan selanjutnya setelah ini. Dengerin baik-baik ya adik-adik. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba, setelah kami mengadakan perhitungan, hutangmu sebesar 10.000 talenta. Segera kamu bayar hutangmu. Maafkan aku, Tuan Raja. Sampai hari ini saya tidak punya uang. Berilah saya kesempatan. Apa? Pengawal, tangkap orang ini. Jual hamba ini dan keluarganya serta segala miliknya untuk melunasi utangnya. Ampun, Tuanku Raja. Sabarlah dahulu. Segala hutangku pasti akan kulunaskan. Ampun, Tuanku Raja. Baiklah kalau begitu. Saya kasihan dengan kamu. Semua hutangmu aku bebaskan. Pergilah dengan damai.
Terima kasih Tuan Raja. Tuan Raja baik sekali. Saya mohon pamit dahulu. Hei, kapan kamu bayar hutangmu? Kanakku Bari, mohon beri saya kesempatan, pasti saya bayar. Saya tidak mau tahu. Sekarang bayar. Kalau tidak, kamu akan saya penjarakan. Dulu, saya pasti bayar. Dasar kamu. Ayo ikut saya ke penjara. Ampuni saya Bari, cabutlah laporanmu, nanti saya bayar hutang saya. Saya tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa bayar, selamat menikmati penjara. Hahaha. Hahaha. Brad, apa kau tahu kalau Anto dipenjarakan oleh Bari karena ia tidak sanggup membayar hutangnya? Apa? Tega sekali Bari. Padahal yang saya dengar hutangnya 10.000 talenta sudah dihapuskan oleh Tuan Raja. Itu kan lebih besar daripada hutang Anto yang hanya 100 dinar. Iya, makanya saya mau pergi ke penjara kota melihat keadaan Anto. Oke Peter, mohon maaf saya tidak bisa ikut ya. Sukses selalu buatmu. Oke, Brad, bye. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya apakah ada yang namanya Anto di sini? Oh ada, silakan masuk ke sel nomor 2. Anto, bagaimana kabarmu? Ya beginilah Peter. Saya akan laporkan hal ini kepada Raja. Tolong saya Peter. Oke, saya pergi dulu. Selamat siang, Tuan Raja. Mohon maaf mengganggu Tuan. Ada apa Peter? Begini Raja, hamba yang bernama Bari yang pernah Tuan Raja hapuskan hutangnya menangkap dan memenjarakan kawannya yang berhutang 100 dinar. Apa? Tega sekali Bari. Pengawal, cepat tangkap Bari dan hukum dia sampai ia melunasi hutangnya. Tuan Raja memerintahkan untuk menangkapmu, sampai kamu bisa membayar hutangmu. Ampun. Sudah jangan nangis, ayo ikut saya sampai kamu bisa membayar hutangmu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, adik-adik, tadi judul perikop dalam Matius 18 ayat 21 sampai ke 35 adalah perumpamaan tentang pengampunan. Tapi yang mau diajarkan dari perikop ini adalah hendaknya adik-adik meminta maaf atas segala apa yang dilakukan dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik, terkadang kita nggak sadar adik-adik kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita menyakiti hati mama kita menyakiti hati kakak adik kita melakukan hal yang tidak berkenan melalui tingkah laku kita. Nah, hendaknya kita harus senantiasa mengucapkan kata maaf. Dan tentunya selain kata maaf yang harus kita lakukan, kita juga harus apa adik-adik? Kita harus memaafkan. Memaafkan setiap orang yang telah menyakiti kita, apapun itu juga. Tadi kita sudah belajar dari seorang raja yang mau mengampuni hambanya yang jahat. Nah, adik-adik sama juga kalau misalnya adik-adik masih ingat cerita Yusuf.
Yang dimana adik-adik sudah tahu kan, dia dijahati saudaranya. Bahkan dia sampai dijual. Tapi apa yang Yusuf lakukan adik-adik? Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan memberikan mereka tempat tinggal. Yusuf tidak balas dendam adik-adik kepada saudara-saudaranya. Yusuf juga tidak menyiksa saudara-saudaranya. Bahkan yang Yusuf lakukan apa adik-adik? Mengampuni mereka dan memberikan mereka tempat yang terbaik. Nah, Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan. Sama juga seperti seorang raja yang ada di dalam perumpamaan tentang pengampunan. Seorang raja tadi meskipun hambanya yang jahat itu berhutang, tapi raja itu memaafkan adik-adik. Loh, Kak Mei, kenapa ya bisa si Yusuf dan seorang raja yang di perikop itu bisa memaafkan? Nah, adik-adik, Kakak Mei mau kasih tahu nih. Yang pertama, tahu nggak kenapa mereka mau mengampuni? Karena mereka hidup takut akan Tuhan. Karena apa adik-adik? Di dalam doa Bapa kami apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hidup akan takut akan Tuhan berarti harus mengikuti, harus seturut dengan kehendak Tuhan, harus mengikuti Tuhan Yesus. Kemarin kita udah belajar adik-adik, cermin Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita, makanya kita juga harus mengasihi orang lain. Nah, salah satu bentuk mengasihi orang lain adalah kita harus mampu mengampuni. Nah, itulah hidup takut akan Tuhan. Yang kedua adik-adik, kenapa sih mereka bisa mengampuni? Iya adik-adik. Yang kedua, kasih Tuhan itu ada di dalam kita. Semua bisa mengampuni. Kita bisa memaafkan, kita bisa membalas saudara kita dengan kebaikan. Itu karena apa adik-adik? Karena ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan mau adik-adik, kakak Mei, bahkan kita semua mengampuni orang lain seperti Tuhan juga mengampuni kesalahan kita umatnya, kesalahan kita manusia. Tuhan mengampuni pelanggaran kita. Tuhan mau mengampuni dosa kita. Tuhan mau mengampuni segala kesalahan kita. Kita mencontek, kita mengambil mainan teman, kita melawan orang tua kita berkata-kata kasar. Tuhan mau mengampuni itu semua adik-adik. Sehingga apa adik-adik? Tuhan Yesus mengampuni kita agar kita bisa apa? Agar kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita sehingga Tuhan mengampuni dosa kita adik-adik. Nah, dengan apa Tuhan mengasihi kita manusia? Dengan cara apa? Dengan cara mati di atas kayu salib. Iya. Jadi Tuhan Yesus mau, yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita seperti Tuhan Yesus yang mau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan itu juga Tuhan Yesus harapkan adik-adik di dalam diri kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Nah adik-adik, ingat ya, supaya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Sama seperti tadi cerita seorang raja. Sama juga seperti cerita Yusuf. Kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita juga mau memaafkan mereka. Dan Tuhan akan memberkati kita yang mau mengampuni atau memaafkan kesalahan sesama
kita. Karena Tuhan Yesus itu mau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Supaya apa adik-adik? Supaya hidup kita damai di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kami juga mau kasih tahu nih, kalau ada orang lain yang salah sama kita, percayalah bahwa pembalasan itu, yang berhak membalas itu semua adalah hanyalah Tuhan Yesus, bukan adik-adik. Yang penting harus adik-adik lakukan adalah mengampuni. Iya, mengampuni. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Nah, kreativitas untuk anak kelas kecil, Kakak Mei mau adik-adik coba bikin video sama mama atau papanya, bikin video permintaan maaf atas kesalahan yang pernah adik-adik lakukan. Nanti adik-adik bisa kirim ke grup kelasnya di kelas kecil atau adik-adik bisa japri ke WA Kakak Mei. Itu ya adik-adik. Oke adik-adik. Sekian firman Tuhan hari ini. Semoga firman yang adik-adik boleh dengarkan, boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan masing-masing. Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari, sehingga kami boleh sama-sama beribadah melalui online YouTube Bapa. Tuhan Yesus, baru saja kami mendengarkan firman Tuhan mengenai mengampuni. Biarlah Tuhan yang kuatkan kami, Tuhan yang memberikan kami hati yang besar, agar selalu memaafkan orang lain, agar selalu memaafkan kesalahan sesama kami. Biarlah kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa setiap yang terjadi di dalam kehidupan kami itu seturut kehendak dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa hadir dan tidak bisa mengikuti ibadah online, entah itu karena sakit, biar yang Tuhan sembuhkan, entah itu karena malas, biarlah Tuhan yang memberkati mereka dimanapun berada. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik semoga mengerti dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Itu Memaafkan. Karena
ibadah kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan pujian, kita juga sudah persembahan. Nah, sekarang kita mau selesai. Nah, kita mau berdoa ya adik-adik. Ayo, sikap berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kebenaran Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, kami juga sudah mendengar firman-Mu, dan kami juga melakukan persembahan Bapa. Kiranya berkati acara sekolah minggu kami pada hari ini, dan terima kasih juga Tuhan sudah menjaga kami, membimbing kami, dan memberikan kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami selesai Tuhan, kiranya apa yang kami dengar boleh kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk selalu memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Bapa yang baik, kami juga Bapa banyak dosa, kiranya ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.